Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di antara ciri orang-orang yang solih atau orang-orang yang bertakwa itu adalah wa qalilam minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali di waktu malam mereka tertidur. Ini adalah ciri orang-orang yang solih, ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Wa qalilan minal laili ma yahja'un. Walaupun mereka tetap memberikan hak tubuh mereka dengan cara istirahat di malam hari, tetapi sedikit sekali. Mereka tidur hanya 2, 3, sampai 4 jam saja. Sisanya mereka habiskan malam itu dengan yusabbihuna bihamdi rabbihi. Mereka bertasbih kepada Allah, mereka sujud kepada Allah, mereka menangis di hadapan Allah. Mereka qiyam, berdiri untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi sedang lelah, lalu beliau tertidur, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, wahai orang yang sedang tertidur, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang sedang berselimut, yang sedang istirahat, yang sedang tidur, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Auzid alaih, atau lebih sedikit dari waktu itu menjelang subuh. Warattilil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan di waktu sholat itu. Ini adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Dan sholat malam di bulan Ramadan itu secara khusus dinamakan dengan sholatut tarawih. Sholatut tarawih itu sama dengan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail fi syahri Ramadan. Salat tarawih itu sama dengan qiyam Ramadan, salat qiyam atau salat qiyamul lail, salat tahajud. Tapi karena dia di bulan Ramadan, maka namanya dikhususkan dengan istilah at-tarawih. Apa arti tarawih? Tarawih itu dari kata rohah atau istirahah, yang jadi bahasa Indonesia rohah rehat, istirahah istirahat. Apa maksud salat tarawih? Salat istirahat atau salat rehat artinya sholatnya santai seperti orang yang beristirahat. Berdirinya santai, rukuknya santai. Iktidal dan sujudnya santai, kemudian bacaan ayat-ayatnya juga santai. Tidak terburu-buru. Itulah hakikat dari penamaan sholatut tarawih. Dia adalah qiyamul lail, hanya secara khusus terjadi atau dilakukan di bulan Ramadan. Sekarang coba kita renungkan betapa tarawihnya sholat Nabi. Betapa santainya qiyam Ramadannya Nabi dan para sahabat. Disebutkan suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud datang ke Masjid Nabawi maksudnya. Lalu Abdullah melihat Nabi sedang sholat malam, yaitu di bulan Ramadan. Maka Abdullah ibnu Mas'ud langsung berdiri di belakang Nabi untuk menjadi makmum beliau, karena ini adalah sebuah kesempatan yang istimewa. Maka setelah Abdullah ibnu Mas'ud berdiri menjadi makmum, Abdullah mendengar Nabi membacakan Al-Fatihah. Setelah selesai surat Al-Fatihah, Nabi melanjutkan dengan bacaan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah dari awal. Abdullah bin Mas'ud tidak menyangka bahwa Nabi akan membacakan surat Al-Baqarah dengan sangat panjang. Dia mengira mungkin hanya 1 atau 2 lembar saja, tetapi ternyata sudah 1 juz, Nabi belum ruku. Lalu Nabi melanjutkan ke juz kedua, juz ketiga sampai selesai Al-Baqarah. Dan ketika selesai Al-Baqarah, Abdullah mengira Nabi akan ruku, tetapi ternyata Nabi melanjutkan Ali Imran, lalu An-Nisa, lalu Al-Ma'idah, baru setelah 4 surat yang panjang itu Nabi pun ruku. Kata Abdullah bin Mas'ud, rukuknya seperti berdirinya, sujudnya seperti rukuknya. Artinya Nabi ruku seperti membaca 4 surat yang panjang itu. Nabi sujud seperti ruku, artinya seperti membaca 4 surat yang panjang itu. Begitulah santainya tarawih Nabi SAW. Itulah kenapa qiyamul lail di bulan Ramadan dinamakan dengan tarawih. Karena di bulan Ramadan, Nabi biasanya membacakan ayat lebih panjang di dalam salat tarawihnya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah salat tarawih atau hanya salat sunnah biasa? Karena kalau kita melakukan salat sunnah tarawih, hanya mengejar jumlah rakaat yang banyak, 8 rakaat, 10 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat, tetapi dengan cara terburu-buru, maka sebetulnya kita bukan sedang tarawih.
Kita boleh sholat tarawih dengan 2 rakaat saja, atau dengan lebih dari itu dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang 10 rakaat, ada yang 20 rakaat, bahkan di zaman Imam Syafi'i 40 rakaat. Tidak masalah dengan jumlah rakaatnya, tapi yang paling penting adalah jangan tergesa-gesa. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran pun Allah melarang kita membacanya dengan terburu-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau terburu-buru, ayat itu tidak akan masuk ke dalam hati. Kalau terburu-buru, kita tidak dapat tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa saat melaksanakan ibadah sholat atau saat kita membaca Al-Quran. Yuk kita belajar tarawih yang benar dari Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mampu sholat tarawih dengan bacaan sepanjang Nabi, setidaknya kita tetap meniru Nabi dalam hal ketenangan saat kita melaksanakan sholat tarawih. Jangan terburu-buru, apalagi kalau kita hanya membaca surat-surat yang pendek. Barakallahu fikum.